pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Pembunuh wanita di Merauke diringkus polisi. Seorang pelaku masih buron. Spesialis pencuri motor di Sorong diringkus polisi, sempat melawan dan ditembak di kaki. Polisi gencar razia minuman keras oplosan di Merauke. Polres Merauke meringkus 2 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan sadis terhadap seorang wanita muda yang mayatnya ditemukan di areal pemakaman di Jalan Brawijaya, Merauke. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap kedua tersangka di rumahnya di kawasan Kuda, Merauke. Sementara seorang lagi pacar korban yang diduga mendalangi pembunuhan masih buron. Dari hasil pemeriksaan terungkap ketiga tersangka menegak minuman keras bersama korban. Pacar korban dalam keadaan mabuk mengajak tidur korban di area pemakaman. Sadisnya, sang pacar meminta korban juga melayani 2 rekannya. Akhirnya korban dibunuh pacarnya dengan kejam. Pemerkosaan dengan pembunuhan itu terjadi di Jalan Misi, tepatnya kuburan, di areal kuburan. Pelaku ada 3, masing-masing pelaku pertama A, B, Y, kemudian yang kedua pelaku MT, dan yang ketiga pelaku DK. Ya. Untuk pelaku 3 ini masih dalam DPO. Pelaku 3 ini dia dekat dengan korban. Katakanlah bahwa mungkin teman dekat sekali. Setelah itu pelaku 3 ini memanggil lagi pelaku 1 supaya pelaku 1 ini melakukan hubungan dengan korban. Nah, itu terjadi, tetapi korban menolak. Pelaku 1 ya memukul korban ini, kemudian terjatuh korbannya. Setelah itu pelaku 1 memanggil pelaku 2. Kemudian pelaku 2 ini mengambil sebatang kayu, ya, kemudian dikasih kepada pelaku 1. Ya. Setelah kayu diberikan, pelaku 1 langsung memukul korban, ya, 2 kali di bagian kepala. Ancaman hukuman pembunuhan dan pemerkosaan sesuai dengan pasal 338 KUHP dan pasal 285 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Korban berusia 18 tahun. Warga menemukan mayatnya tergeletak di areal pemakaman. Polisi saat ini masih terus mengejar pacar korban. Polisi sudah mengumpulkan barang bukti kejahatan para tersangka, antara lain balok, cangkir, dan jaket korban. Ketiga tersangka diancam hukuman mati atau paling lama 20 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Resmob Mangewang Polresta Sorong Kota melumpuhkan pelaku kasus pencurian dengan kekerasan. Sebutir peluru bersarang di kaki pelaku karena mencoba melawan ketika akan ditangkap. Pelaku beraksi di sejumlah tempat di kota Sorong, Papua Barat Daya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 5 sepeda motor dan sejumlah telepon genggam. Ia ditangkap di depan kampus UMS Sorong dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Untuk motifnya, tadi pengakuan tersangka untuk selain ekonomi juga untuk membeli minuman keras. Jadi untuk tersangka apakah residivis atau pertama kali melakukan tindak pidana? Sudah barang tentu tadi melakukan di berbagai tempat. Tersangka adalah residivis.
Saat diperiksa, pelaku mengaku seluruh uang hasil curian dipergunakan untuk membeli minuman keras dan kebutuhan sehari-hari. Polisi saat ini masih memburu 2 pelaku lainnya yang bekerja sama melakukan pencurian dengan kekerasan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Menjelang pilkada yang akan berlangsung bulan November mendatang, polisi sektor Okaba gencar melakukan razia minuman keras produksi lokal. Polisi menyita puluhan jerigen hasil fermentasi dari pohon kelapa yang diolah menjadi minuman beralkohol. Pemilik jerigen langsung menyerahkan barang bukti ke polisi untuk dimusnahkan. Aparat kepolisian bersama TNI juga mendatangi sejumlah rumah di distrik Okaba yang menjual miras lokal dan menyita lalu membuangnya. Polisi tidak menyeret para penjual miras ke kantor polisi. Mereka hanya mendapat teguran dan peringatan. Namun jika tertangkap basah menjual miras lagi, mereka akan dijebloskan ke penjara sesuai undang-undang yang berlaku. Dan kami menemukan beberapa sagero bersama dengan aparat kampung Sanggasai bersama Babin Kantikmas, Polsek Okaba dan anggota Babinsa Koramil Okaba di kampung Sanggasai. Minuman keras bagi sebagian masyarakat Merauke sudah menjadi kebiasaan yang sulit hilang. Saat pilkada, minuman keras juga kerap memicu keributan antar pendukung sehingga aparat mewanti-wanti agar peredaran minuman keras, khususnya lokal, harus ditertibkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Provinsi Papua Selatan saat ini tengah mencocokkan dan meneliti pemilih yang akan menggunakan hak pilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakilnya pada pilkada serentak mendatang. Di Provinsi Papua Selatan ada 4 KPU yang melakukan pencocokan dan penelitian. Hasilnya nanti akan memberikan masukan untuk perbaikan daftar pemilih sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Tentu ada sejumlah kendala selama proses pencocokan dan penelitian atau coklit. Salah satu adalah pemilih berpindah alamat atau bahkan keluar Papua. Meninggal dunia dan juga banyak ditemui oleh portal kita di bawah yang nama-nama pemilih di dalam DP4 itu masih ternyata ditemukan meninggal dunia. Nah, sepanjang itu keluarga atau ahli waris mengurus akta kematian, maka nama pemilih bersangkutan yang sudah meninggal dunia ini dia tetap ada di dalam DP4. Ya, karena untuk proses pengurusan akta kematian ini juga masyarakat ini belum terlalu inisiatif ya, kecuali kalau memang ada keperluan, misalnya terkait dengan ahli waris dan lain sebagainya, baru mereka datang mengurus akta kematian. Namun ketika kondisi ini terjadi juga, kami juga tidak serta-merta akan mengeluarkan ya, kecuali ada akta kematian. Saya pikir mungkin seperti itu ya Pak dari Dukcapil, karena dasar akta kematian ini ya sebagai dasar bagi Capil untuk mengeluarkan data kependudukan yang bersangkutan dari sistem, mungkin seperti itu. Untuk coklit ini KPU saat ini berpacu dengan waktu karena pilkada berlangsung pada November tahun ini, sehingga petugas KPU dan Pantarli harus bekerja keras agar tidak ada masalah terkait daftar pemilih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 300 lebih polisi akan mengamankan pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-30 setanah Papua yang akan berlangsung di Kabupaten Mimika. Polisi akan ditempatkan di setiap lokasi penginapan dan pelaksanaan MTQ. Terkait dengan pengamanan MTQ 30 di Timika, kita melaksanakan pengamanan secara terpadu. Ya, ada TNI Polri, ada dari Satpol PP, dari Dinas Perhubungan, dari intern sendiri, dari Senkom dan dari Banser. Jadi total keseluruhan kita libatkan 319 personel ya, dari tahap-tahap telah diatur sedemikian seperti kegiatan pawai ta'aruf juga kita libatkan dari satuan lalu lintas. Kemudian untuk di pam-pam kegiatan kita kolaborasi. Masing-masing titik kita akan bagi personel. Ya, kita ada gabungan, ada TNI, ada Polri, ada Senkom, ada Bansernya, begitu. Di mana saja? Ya, kita ada 4 titik
atau 5 titik, 2 di MNME, kemudian di Mimika Raya, Masjid Babu Salam, dan kantor Dukcapil. Ya nanti itu dibagi Pak, nanti sesuai dengan kegiatan. Kalau memang kegiatan pengunjung banyak, nanti kita akan sesuaikan. Terutama di MNME kita akan perbanyak. Pengamanan akan dilakukan mulai dari rangkaian pawai ta'aruf nanti saat seluruh kontingen tiba di Mimika hingga selesai pelaksanaan MTQ. MTQ Setanah Papua akan digelar pada pekan depan dan diikuti ribuan peserta. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-78 tahun, Polres Merauke memberikan pelayanan KB gratis bagi warga. Banyak warga yang berminat dan datang ke klinik Pratama Polres Merauke. Jumlah mereka tidak dibatasi karena pelayanan KB ini sangat penting untuk menekan angka kelahiran di Merauke yang cukup tinggi. Tim dokter di klinik Pratama berharap masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini karena biasanya pelayanan KB dipungut biaya. Bayangkara yang ke-78 ini kami menyelenggarakan juga untuk suntik KB 1 dan 3 bulan untuk semua masyarakat, tidak hanya keluarga Polri. Kita buka untuk semua masyarakat. Itu mulai kapan, Dok? Kita mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 24. Lalu kemudian targetnya berapa banyak itu? Untuk target kita sebanyak-banyaknya yang datang kami layani semua. Nah, pelayanan KB itu KB apa saja dari itu? Untuk pelayanan KB ini yang tersedia di kami, yang kami gratiskan untuk KB 1 bulan dan 3 bulan yang suntik. Selain memberikan pelayanan gratis KB pada warga, Polres Merauke dalam rangka HUT Bayangkara juga memberikan pelayanan kesehatan gratis seperti pengobatan di berbagai wilayah di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di salah satu rumah di Jalan Dorem Kali, Merauke, Papua Selatan. Pria yang bernama Gustav sehari-hari bekerja sebagai pegawai negeri di kantor Pemkab Merauke. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian Gustav dan masih meminta keterangan saksi. Polres Sorong berhasil meringkus komplotan pencuri motor. Para pelaku diringkus di lokasi berbeda. Polisi berhasil menyita 16 sepeda motor. Pelaku mencuri motor yang diparkir di tempat umum. Setelah dicuri, motor dijual lagi dengan harga murah. Satgas Operasi Damai Kartens menembak mati seorang anggota organisasi Papua Merdeka, wilayah Paniai. Baganiok Murib merupakan desertir TNI yang terakhir berpangkat prajurit 2, anggota Satgas Yonif 527, Baladibia Yuda, Kodam 5, Brawijaya. Ia meninggalkan pos Monamani Baru di Kabupaten Dogiai pada tanggal 14 April 2024 dan bergabung dengan organisasi Papua Merdeka. Satgas Operasi Damai Kartens akan terus menegakkan hukum yang tegas dan terukur terhadap kelompok bersenjata yang mencoba memisahkan diri dari NKRI. Keluarga dan kerabat memakamkan jenazah almarhum Praka Hendrik Tommy Fonataba pada Selasa secara militer di Taman Makam Bahagia, Newi, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapet.
Jenazah almarhum diserahkan TNI ke pihak keluarga dan proses pemakaman dipimpin Dandim 1709 Yapen Waropen, Letkol Infantri Baskoro Wijaya Atmanto. Praka Hendrik Tommy Fonataba merupakan korban penembakan OPM pada hari Sabtu siang 15 Juni lalu di Sinak, Kabupaten Puncak. Korban saat itu sedang bertugas di Bandara Sinak untuk menjemput anggota TNI yang tiba dari Nabire. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan pengamanan.